benar-benar menyiksa batin dan jiwa ragaku yang ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku sedih banget. Shera, kamu kenapa sedih gini? Ya gimana nggak sedih? Aku lagi kangen sama orang tuaku. Biasanya kan Diki. kamu happy selalu. Jangan sedih-sedih loh. Nanti sedih-sedih ini kamu termenung bisa kemasukan setan. Astagfirullahaladzim, dari Astagfirullahaladzim loh, merinding bahaya takut. ini. Tapi ya gimana Diki, aku tuh Kenapa berat cerita-cerita? banget sebagai anak kos. Aku jauh dari Ya. kedua orang tuaku. Bener-bener aku nggak bisa hidup tanpa mereka. Aku nggak dibangunin, nggak dibikinin makanan, ini nggak nih. disetrikain baju. Aku nggak Manja bisa. ini tuh ya Allah. Gimana lagi? Bisa kayak gitu Shera. Kamu tuh harus happy. Ingat kalau sedih-sedih ini kamu bisa kemasukan Halo, setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pak Ustadz. Aduh, kenapa ini pada sedih-sedih begini? Ini Pak Ustadz tadi Shera, aku denger nangis. Terus aku tuh takut dia kemasukan setan Pak Ustadz. Kenapa itu coba Shera? Jadi Seira tuh sebenarnya lagi kangen banget sama kedua orang tua. Seira nggak bisa ketemu sama orang tua Seira. Seira nggak bisa jadi anak kos. Tapi Kang Diki sampai lupa pemirsa di iya, rumah. betul. Aduh. Dan halo pemirsa, jadi dari tadi kalian melihatku menangis ini ya. Dan kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Ya Nah, Allah. kali Soalnya ini- Shera ini nangis-nangis Pak Ustadz. Iya. Aku tuh takut dia kemasukan setan Pak Ustadz. betul. Katanya dia rindu keluarga. Oh, rindu, Ini manja iya. banget ini anaknya Pak Ustadz. Beda banget Aduh, Pak. Aku gak bisa manja. ketemu sama Tuh. mama aku, sama bapak aku. Gimana dong Pak Ustadz? Aku bilangnya manja banget Pak Ustadz. Boleh nggak sih sebenarnya dia cinta banget sama keluarganya Pak Ustadz? Nanti dia dibilang anak manja Pak Ustadz. Tuh. Iya, Gimana iya, Pak iya. Ustadz? Iya, begini. Ketika kita dilanda satu kerinduan ya kepada orang tua kita, ini merupakan hal yang wajar begitu ya. Hal yang wajar. Nah, dalam konteks agama Islam ya, ketika berbicara tentang kasih sayang, ini merupakan pilar utama ya, dalam konteks ajaran Islam. Betul. Nah, kita pahami bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Betul ya? Betul. Nah, rahmatan lil alamin. Dan juga rasa kasih sayang ini merupakan bagian dari asma sifatnya Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu ya. Jadi memang termasuk juga Islam, agama kita ini mengatur nih. Ya, mengatur bagaimana konteks kasih sayang kita kepada siapa saja. Ya. Pertama, kasih sayang kita kepada Allah, ya. Kemudian kepada Rasul, Betul. dan juga kepada makhluk, ya. Kepada makhluk. Nah, kepada makhluk salah satunya adalah ya kepada manusia, baik diri kita sendiri, baik keluarga, teman, ya. saudara dan lain sebagainya. Begitu, gitu ya. Tuh Shera, untung ada Pak Ustadz Asep nih yang ngejelasin. Tapi boleh nggak sih Pak Ustadz atau pemirsa di rumah ini ingin bertanya ke Pak Ustadz, boleh nggak berlebihan kita cinta kepada keluarga? Kan katanya nggak boleh berlebihan Iya, kita cinta betul, kepada betul, manusia. betul, betul, Gimana betul. itu Pak Ustadz? Kalau berlebihan, ya, Nabi Muhammad SAW ini sangat membenci sebetulnya terhadap sesuatu yang berlebihan, gitu ya. Berarti harus jelas ada porsi-porsinya. Ketika kita cinta kepada seseorang atau kepada orang tua, ya, itu sekali lagi disesuaikan, ya, bukan berarti ya tidak boleh juga sih berlebih-lebihan sehingga nanti ditakutkannya itu ada hal-hal yang memang ada tidak wajar, begitu ya. Itu Jadi memang harus sewajarnya. sewajarnya, sewajarnya. Dengar tuh Shera. Gitu. Gimana ya Pak Ustadz, aku kan memang gak bisa banget lepas ya dari mungkin perhatian kedua orang tua Ya. aku, apalagi sekarang aku ngekos, aku benar-benar pusing gitu mikirin beban hidup aku yang ditanggung sendiri tanpa orang tua. Nah Pak Ustadz, kira-kira bisa nggak sih atau apa yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan kalau misalkan saya tuh cinta kasih banget ke keluarga tapi saya jauh, Oke. nggak bisa bertemu sama mereka, itu gimana tuh Pak Ustadz? Baik, baik. Ini kalau kita lihat dalam konteks saat ini, begitu ya. Ini kan zaman teknologi nih, ya. Ketika kita rindu kepada orang tua, kita bisa dengan telepon, begitu ya, Betul. atau dengan video call, misalkan Iya. gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan di telepon nggak bisa, begitu ya?
di video call nggak bisa. Iya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai sebagai anak yang memang merindukan kepada orang tua? Ini salah satu yang paling utama itu adalah berikanlah doa yang terbaik buat orang tua kita. Oh, Ya. pakai doa juga Sampaikan bisa ya? keluh kesah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana harapannya supaya ada kontak batin nih nantinya ya, melalui doa-doa yang kita panjatkan. Ini paling tidak bisa menghilangkan rasa rindu diri kita kepada orang tua yang memang terhalang oleh tempat begitu ya. Itu bisa dengan berdoa saja. Oh, dengan cara berdoa tuh Syera. Berdoa saja. Kalau Syera ini Pak Ustadz kan rindu banget sama orang tuanya, berarti kan hubungannya itu baik kan Pak Ustadz. Kadang ada anak itu yang dibilang kurang rindu gitu Pak Ustadz. Jadi rumah itu bukan tempat istananya. Males banget, pulang ke rumah nanti dimarahin orang tua, nanti digini-giniin. Jadi pulangnya males, lebih baik ngekos Pak Ustadz. Itu bagaimana sih cara hubungan antar anak dan orang tua itu bisa bagus dan sehat? Gimana caranya Pak Ustadz? Ada tipsnya? Ada tips sebetulnya ya, bagaimana supaya hubungan seorang anak dengan orang tua itu tetap terjalin harmonis. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sudah mencontohkan bagaimana membina hubungan baik ya dengan orang tua. Salah satunya adalah kita berbakti nih ya kepada orang tua saat kita ketemu. Kemudian kita pun tidak diperbolehkan begitu ya. Untuk apa? Untuk menghujat begitu kepada orang tua, itu memang tidak boleh. Nah, sangat luar biasa bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW dalam ruang lingkup keluarga ya, beliau itu kepada istrinya saja menyebutnya itu dengan kata-kata yang mesra. Ya. Aduh, gimana tuh Pak Ustadz? Kepada istrinya beliau suka menyebut dengan ya Humaira. Ya, kenapa? Humaira. Karena Siti Aisyah itu pipinya itu yang kemerah-merahan, begitu ya. Ini adalah kemesraan, kemudian selalu mencium kening, begitu ya. Nah, kita sebagai anak bagaimana kepada orang tua? Ya seperti itu sama, ya. Sama. Ya, ketika kita mau berangkat kemana, ya kita kan harus pamit dulu nih. Ya, itu etika-etika yang biasa ya, yang biasa selalu terjalin di keluarga, itu dengan mencium tangannya, begitu ya, mencium kening dan sebagainya. Dan juga ini mohon maaf nih, jangan pernah ada ungkapan bahwa saya takut nih dimarahi, saya bosen nih pulang ke rumah pasti dimarahin sama orang tua. Ya, sebetulnya tidak memarahi. Justru beliau itu adalah memberikan nasihat kepada kita. Cuman kita kadang-kadang menanggapinya seolah-olah memarahi, padahal tidak memarahi itu. Ya. Itu memberi nasihat. Bisa dikatakan seolah-olah memarahi itu karena kita memang nggak tahu apa sih makna, apa sih hikmahnya di balik orang tua itu berbicara kepada kita. Itu ya. Ternyata seperti iya, itu. betul itu. Tapi Pak Ustadz ngomong-ngomong tentang mencium tangan, kening. Bagaimana kondisinya kalau itu orang tua sambung Pak Ustadz? Misalnya contohnya anak perempuan ke ayah sambung, ayah tirinya, atau anak laki-laki ke ibu sambungnya. Banyak banget kadang di berita ya Pak Ustadz, apalagi di media sosial. Ini nggak boleh terjadi seperti itu, kan dia bukan anak kandungnya, bukan muridnya. Jatuhnya nanti menyebabkan nafsu, apakah gimana? Betul. Mungkin bisa dibilang zina ya Pak Ustadz. Iya. Ya, itu kan ada pengecualian nih, begitu ya. Ya kita bisa lebih bijak mungkin ya. Kita pahami dulu apakah mereka itu adalah orang tua sambung, tapi tetap hormat kita kepada orang tua sambung itu harus sama dengan kepada orang tua kandung. Cuman memang ada beberapa etika, batasan-batasan yang memang itu tidak boleh dilakukan. Itu aja sih sebetulnya. Tapi hormat itu memang harus. Memang harus ya. Ya bisa dibilang adab kepada orang tua mungkin ya. Betul. Adab memang.
Ternyata seperti itu ya. Aduh, aku jadi sedikit tercerahkan sih. Nanti aku akan berdoa lebih husu ya. Jangan Agar sedih-sedih betul. lagi cinta Sheila. kepada kedua orang tuaku Betul, sampai gitu. Dan mungkin pemirsa di rumah nih yang memang ingin bertanya-tanya kepada Pak Ustadz mengenai pengetahuan agama Islam, boleh banget langsung aja kontak ke nomor 081394477912. Tentu aja kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai cinta kasih dalam keluarga loh. Kalau begitu jangan kemana-mana dan tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.